Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GTI Bukit Zaitun, Surabaya. Saat ini, kita masih melakukan ibadah secara online melalui streaming. Adapun jadwal ibadah yang kita dapat ikuti adalah sebagai berikut. Kelompok kecil atau PS tetap diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan aplikasi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi pimpinan PS masing-masing atau pada kantor gereja di nomor 031 531 2222. Bagi saudara yang rindu untuk mengerti lebih banyak kebenaran firman Tuhan, saudara dapat mengikuti Sekolah Alkitab Elisa atau SAE yang mengadakan pembelajaran secara tertulis lewat online. Untuk itu, saudara dapat mendaftarkan diri melalui link yang tersedia di bawah ini. Jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan atau perpuluhan dapat memberikan melalui barcode yang tertera di layar berikut, atau melalui transfer ke rekening bank BCA dengan nomor 50904109999 atas nama Jemaat GTI Bukit Zaitun, Surabaya. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, kami menghimbau agar saudara selalu melakukan protokol kesehatan dengan melakukan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Sebab itu, mari kita tetap menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berbakti di dalam kasih-Nya Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pada Tuhan, kita diberi kesempatan untuk bisa beribadah saat ini. Walaupun kita masih beribadah secara online, tetapi saya percaya ini tidak mengurangi kuasa dari ibadah ini. Adanya pandemik ini memang membuat keadaan cukup sulit dan kita masih belum bisa tahu kapan pandemik ini dan berapa lama pandemik ini akan berakhir. Tetapi sementara kita harus menghadapi keadaan yang harus kita hadapi ini, marilah kita berpegang pada firman Tuhan. Dan judul firman Tuhan hari ini saya beri judul belajar dari Injil Markus pasalnya yang keempat di ayat yang ke-35 sampai 41. Saya percaya kisah ini sudah sangat-sangat terkenal dan sudah banyak di antara saudara seiman yang mungkin sudah sangat-sangat hafal dengan kisah ini. Ya, memang judulnya saya ambil tidak seperti yang menghalau badai atau meneduhkan badai atau Yesus meneduhkan atau memberhentikan badai begitu. Tetapi kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Itu sebabnya saya beri judul belajar dari Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41.
bukan kita sekedar belajar supaya kita mengerti dan sekedar menguasai firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu, doa saya dan kerinduan saya lewat kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan ini adalah setiap kita, umat ketebusan Kristus, kita bukan hanya menguasai atau mengerti firman Tuhan, tetapi kita semua boleh hidup kita ini dikuasai oleh firman Tuhan. Baik, sudah siap saudara untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan? Puji Tuhan. Kita akan baca dalam Injil Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai 41. Begini firman Tuhan, Injil Markus pasal yang keempat ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat yang ke-38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Terakhir ayat yang 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kisah yang sudah sangat-sangat terkenal dan saya percaya di sekolah minggu pun kisah ini sudah sering kita dengar, tentu kalau kita pernah mengalami sekolah minggu. Tetapi hampir rata-rata kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, kita sudah tahu persis kisah di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya ini menyeberang di Danau Galilea. Ya, nah danau ini mempunyai banyak nama. Danaunya satu ini Danau Galilea, tapi di beberapa istilah atau di beberapa tempat di dalam Injil kadang-kadang disebut dengan nama Danau Galilea. Kalau di dalam English Bible, Alkitab terjemahan bahasa Inggris memakai bukan danau tetapi Sea of Galilee. Jadi dianggap seperti laut karena danau ini cukup besar. Selain Danau Galilea, nama lainnya adalah Danau Genesaret atau Danau Kineret. Dan nama yang lain lagi adalah Danau Tiberias. Ya, jadi kalau kita membaca di Alkitab nama-nama itu tadi, itu sebetulnya danau yang sama, yaitu Danau Galilea. Saya ingin tunjukkan seperti apa di dalam peta posisinya danau. Kita bisa lihat itu yang saya beri tanda panah merah, itulah letak dari Danau Galilea. Dan itu di situ ada tempat yang namanya Tiberias, itu sebabnya kenapa disebut juga Danau Tiberias. Dan daerah di mana Danau Galilea ini ada sebetulnya adalah daerah Galilea, begitu. Sebabnya makanya namanya Danau Galilea. Di situ ada Kapernaum, di situ ada Magdala, ya. Tempat di mana Maria Magdalena itu berasal. Jadi Maria Magdalena itu Maria yang berasal dari daerah Magdala, dan di situ juga ada Kapernaum, dan di dekat sana juga ada Gerasa atau Gadara. Dan kalau kita lihat di situ ada mengalir Sungai Yordan masuk ke dalam Danau Galilea dan keluar lagi, gitu ya, dialirkan keluar lagi. Nah, kalau kita lihat secara lebih detail, lebih dekat, nah kita bisa melihat
Bagaimana di situ ada garis panah hijau yang berwarna hijau, itu menunjukkan kisah ini di mana Yesus menyeberang, ya diperkirakan dari daerah Kapernaum dan menyeberang ke Gadara atau Gerasa. Dan disitulah di tengah danau ini peristiwa ini yang tadi kita baca itu berlangsung. Nah, kalau kita lihat keadaan dari Danau Galilea ini ini ada gambar secara 3 dimensi begitu, kira-kira Danau Galilea ini kurang lebih seperti kondisinya seperti mangkok begitu saudaraku ya, bowl itu katanya. Jadi ketika suhu udara ini mulai dari panas lalu berubah menjadi dingin begitu, maka di sana itu memang sering muncul angin yang cukup kencang begitu karena perbedaan tekanan udara, suhu di sana, dan itu bisa menimbulkan badai begitu. Jadi badai bukan sesuatu yang jarang atau tidak pernah terjadi di sana, hanya terjadi dalam kisah ini, tidak. Tetapi bahkan di Alkitab kita melihat banyak peristiwa di mana terjadi badai di dalam di Danau Galilea ini. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana kita bisa belajar dari kisah-kisah ini, apa yang firman Tuhan catat dan kita mau sama-sama belajar di dalamnya. Yang pertama adalah kita sudah melihat bahwa ketika Yesus mengajak mereka untuk menyeberang, pergi ke dalam sisi yang lain dari danau itu, di sana kita tahu dalam kisah ini bahwa Yesus juga ada bersama-sama dengan murid-murid di dalam perahu yang sama. Tetapi kita mengerti dari kisah ini, mereka mengalami badai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali banyak orang Kristen, bukan semua, tapi kebanyakan orang Kristen berasumsi atau memiliki konsep, beranggapan bahwa yang namanya disertai Tuhan itu kita seperti jalan di jalan tol, jalan bebas hambatan, tidak ada hambatan, tidak ada masalah, tidak ada kesukaran dalam hidup ini. Atau istilah yang sering dipakai oleh Bapak Gembala kita, Pendeta SUBS, yaitu seperti seseorang itu jalan di atas kaca, begitu saudaraku ya. Artinya apa? Kaca itu kan halus begitu, tidak ada sesuatu yang orang Surabaya bilang geronjalan atau sesuatu yang bisa menghambat perjalanan ini. Tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan firman Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan atau perjalanan kita sebagai umat Tuhan selama ada di dunia ini, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian kita disertai oleh Tuhan dalam hidup ini, lalu hidup kita itu bebas dari persoalan, bebas dari masalah, bebas dari kesukaran. No, tentu tidak seperti itu. Kita perlu mengerti, bahkan lewat kisah ini, sekali lagi kita belajar bahwa yang namanya disertai Tuhan, itu tetap kita masih bisa menghadapi atau menemui atau mengalami kesulitan, masalah, kesukaran dalam hidup ini. Tetapi kita perlu mengerti, kita memiliki Allah yang hidup, dan kita tahu Yesus berjanji, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Dan di dalam kisah ini kita juga melihat bagaimana Yesus tidak meninggalkan murid-murid. Yesus ada tepat di dalam perahu yang sama dengan murid-murid. Tetapi tentu kita mengerti, Yesus juga tahu sebelumnya bahwa badai itu akan datang. Dan Tuhan memang izinkan itu untuk murid-murid mengalami itu. Mengapa? Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengerti bahwa semuanya ini untuk kebaikan. Sekali lagi, semuanya ini untuk kebaikan murid-murid. Hal yang sama di dalam kehidupan kita. Ketika mungkin kita menghadapi kesukaran, kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi masalah. Seperti hari-hari ini, kita sama-sama menghadapi sesuatu yang cukup berat. Pandemik dari COVID-19. Dan seluruh aspek kehidupan kena dampaknya. Dalam pekerjaan kita, anak-anak kita yang sekolah juga kena dampaknya. Bahkan dalam ibadah pun saat ini kita harus beribadah secara online.
Tetapi satu hal kita perlu mengerti, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan di dalam Ulangan. Kita melihat Ulangan 32 ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan. Saya percaya ini sudah sering kali kita baca, tetapi mari kita kembali merenungkan apa yang Alkitab ajarkan melalui Ulangan 32 ayat yang ke-11 ini. Begini firman Tuhan. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Ini adalah penjelasan dari firman Tuhan yang menunjukkan bagaimana seekor burung Raja Wali atau induk Raja Wali itu bisa mempunyai pengertian bagaimana dia harus melatih atau mendidik, mengolah anak-anak dari burung Raja Wali yang mungkin mereka masih belum bisa terbang. Dan itu terpaksa dia harus membongkar sarang yang selama ini menjadi tempat yang nyaman. Ya, menjadi zona nyamannya dari anak-anak burung Raja Wali ini. Mereka itu harus dibongkar sarangnya sehingga mereka mau, dalam tanda kutip, dengan terpaksa untuk mulai kembangkan sayapnya, mulai belajar untuk terbang. Karena induk ini tahu mereka adalah burung yang pasti bisa terbang. Tetapi kalau itu tidak pernah dilatih, kalau mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk mengembangkan sayapnya, untuk melatih apa potensi yang mereka punya, yaitu terbang. Binatang lain tidak bisa, tetapi seekor burung Raja Wali bisa terbang. Dan induk ini dengan instingnya, karena dia binatang, dia bisa punya pemikiran seperti itu untuk melatih anak-anaknya terbang. Dan ketika anak-anaknya masih mencoba dan masih belum mampu untuk terbang, ayat ini mengatakan dia mengembangkan sayapnya. Anak-anaknya ditampung untuk didukung di atas kepak sayapnya itu. Sehingga tidak sampai jatuh. Karena kalau dia tidak dukung, dia tidak tampung di dalam sayapnya, tentu anak burung ini akan, karena gravitasi saudara ya, tentu akan jatuh ke bumi, jatuh ke tanah. Ya pasti akan gegar otak saudaraku ya, bisa mati. Tetapi kita mengerti bahwa induk Raja Wali aja bisa tahu, bisa punya ukuran seberapa dia harus melepas anaknya dan kapan dia harus menampung atau mendukung anaknya supaya tidak sampai jatuh ke tanah dan celaka. Apalagi Bapa kita yang di surga tentu jauh lebih mengerti daripada seekor burung Raja Wali, jauh lebih mengerti daripada kita manusia. Kita saja bisa punya pemikiran, kita menyekolahkan anak-anak kita. Supaya apa? Mereka dilatih, mereka ditraining, mereka dikembangkan potensi, talenta, daya pikir mereka. Sehingga bisa menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang bisa mengembangkan talenta-talenta yang dimilikinya. Dan boleh menjadi berkat baik di masyarakat, juga bagi pekerjaan Tuhan, bagi keluarganya juga. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang kita perlu mengerti, bahwa ketika yang namanya disertai Tuhan, itu adalah sesuatu yang pasti. Karena itu janji Tuhan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Bahkan Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman, sampai akhir zaman. Dia tetap Yesus, Tuhan yang setia, yang terus akan menyertai dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara, jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Dan kalau hari-hari ini kita mengalami mungkin kesukaran, mungkin ada masalah dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis kita, biarlah
kita sungguh-sungguh mengerti bahwa semuanya itu ada di dalam kontrol Tuhan, ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan ukur dengan teliti seberapa kesulitan yang Tuhan izinkan untuk mampir dalam hidup kita. Tidak ada barang kebetulan, tidak ada sesuatu yang datang dengan serampangan, dengan ngawur tanpa ada izin dari Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar dari kisah Ayub. Bagaimana iblis itu tidak akan pernah bisa menjamah Ayub kalau Tuhan tidak memberikan izin. Seringkali kita dengar bahwa iblis harus mendapat SIM, itu saudaraku ya, harus mendapat exit permit dari Tuhan, mendapat izin untuk dia bisa berbuat atau menjamah umat Tuhan. Itu harus lewat izin Tuhan. Ada satu pagar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan tidak copot pagar itu, tidak akan gampang-gampang iblis bisa masuk dengan sembarangan. Dia harus izin untuk masuk dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan setiap masalah, persoalan, problem yang lewat dalam kehidupan kita. Itu semua dalam kontrol Tuhan. Tuhan izinkan karena Dia mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, saya ingin sharing lewat satu ayat yang mungkin kita sudah sering dengar juga di dalam kitab Mazmur. Tetapi mungkin kita punya pemahaman yang berbeda ketika kita membaca ayat ini. Dan saya rindu untuk berbagi pada Bapak Ibu Saudara di dalam sudut pandang yang mungkin sedikit berbeda dari apa yang biasa kita baca. Ketika saya dapatkan pengertian lewat kebenaran firman Tuhan ini. Kita baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-34 di ayatnya yang ke-9. Begini firman Tuhan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Sekali lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin akan lebih gampang bagi kita untuk mengecap kebaikan Tuhan. Kita bisa merasakan kasih-Nya, kita bisa merasakan kebaikannya, pemeliharaan Tuhan. Tetapi untuk melihat kebaikan Tuhan, kadang-kadang tidak segampang kita mengecap atau merasakan kebaikan Tuhan yang kita alami. Contohnya adalah seperti tadi, saudaraku. Ketika anak kita harus sekolah, kadang-kadang pada hari pertama mereka sekolah, saya masih ingat ketika itu istri saya mengantar anak saya untuk sekolah, dan biasanya teman-temannya di sana itu banyak yang nangis, ya, karena nggak mau ditinggal oleh orang tuanya. Mereka ada di kelas. Itu baru tentang seperti itu. Belum lagi ketika harus menghadapi pelajaran-pelajaran. Ada yang namanya PR, pekerjaan rumah. Ada homework yang harus dikerjakan oleh mereka. Mulai timbul stres, mulai timbul kesukaran-kesukaran bagi mereka. Tetapi kita tahu, itu sebetulnya bukan untuk menyiksa atau menyengsarakan atau menghancurkan anak kita. Tetapi justru semua itu untuk kebaikan. Sehingga anak-anak itu menjadi lebih pandai, lebih pintar. Tadinya mereka tidak bisa membaca, sekarang mereka bisa membaca. Tentu diawali dengan mengenal abjad A, B, C, dan selanjutnya. Begitu juga dengan berhitung, mereka mulai mengenal angka. Dan mereka sudah mulai kemudian bisa berhitung, penjumlahan. Mulai dengan kemudian pengurangan. Ya, akhirnya perkalian. Waduh, rasanya begitu sulit untuk awal-awalnya. Tetapi ketika mereka sudah mulai bisa, mengerti tentang perkalian, pembagian. Dan itu semua adalah dasar atau basic untuk mereka mengerti lebih banyak lagi di dalam kehidupan ini. Apa-apa yang mereka harus hadapi di dalam nantinya ketika mereka dewasa. Hal yang sama dengan kita ketika kita harus menghadapi problem, persoalan yang Tuhan izinkan
dengan sangat teliti menurut pengukuran Tuhan, itu lewat dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu ini baik untuk kita. Itulah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita bukan hanya bisa mengecap, tapi kita bisa melihat apa kebaikan Tuhan lewat pandemik ini. Lewat kesukaran, kesulitan, problem yang hari-hari ini kita hadapi. Entah itu problem rumah tangga, suami istri, atau problem dengan anak, mungkin problem dengan orang tua, masalah dalam pekerjaan, dalam bisnis, atau apapun dalam pelayanan yang saat ini kita hadapi. Bapak Ibu saudara, percayalah bahwa itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan biarlah kita bisa melihat kebaikan Tuhan ini dalam hidup kita. Seperti pemazmur mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dan sungguh saudara, Dia Allah yang baik. Dia tidak pernah merancangkan yang jahat. Dan biarlah kita bisa melihat kebaikan Tuhan itu. Saya rindu untuk sharing mengenai satu kesaksian, Bapak Ibu saudara, yang saya dengar. Ini kesaksian dari negeri tirai bambu, saudara ya, dari negeri Cina, di Tiongkok sana, di satu rumah sakit kusta. Dan satu kali ada seorang wartawan begitu, dia datang ke sana. Saya tidak jelas kenapa dia datang, entah membesuk atau memang ada keperluan yang lain. Tetapi ketika dia ada di sana, dia melihat ada sesuatu yang beda pada diri satu pasien ini. Dia melihat ini pasien berbeda dengan pasien yang lain. Pasien ini mempunyai satu sikap hati atau sukacita, mempunyai sesuatu ekspresi yang berbeda dengan pasien-pasien yang lain. Karena dia tertarik, kemudian dia tanya kepada pasien ini, mengapa? Saya lihat kamu berbeda dengan pasien-pasien yang lain. Kamu bisa bersukacita, kamu bisa beraktivitas dengan begitu bersemangat, memiliki semangat hidup, beda dengan pasien-pasien yang lain. Walaupun kamu sama-sama kusta. Kemudian si pasien ini bercerita begini, saudara. Saya mengucap syukur karena saya menderita kusta. Wartawan ini kaget, saudaraku. Kamu sakit kusta, kamu mengucap syukur, begitu ya. Ini kan penyakit yang menjijikkan, penyakit yang, aduh, kalau satu orang kena ini bisa stres mungkin begitu ya. Ini penyakit yang sangat-sangat seolah-olah kalau di dalam wasiat lama kita juga tahu itu adalah semacam kutuk begitu, saudaraku ya. Dan ini wartawan jadi bingung. Dia tanya, mengapa kamu bersyukur karena kamu sakit kusta? Lalu pasien ini melanjutkan, karena kalau seandainya begitu saudaraku ya, dia tidak sakit kusta, maka dia tidak akan pernah datang ke rumah sakit kusta itu. Kalau dia tidak pernah datang ke rumah sakit kusta itu, dia mengatakan, maka dia tidak akan pernah mendengar satu orang yang datang memberitakan Injil kepada dia di tempat itu. Dan kalau dia tidak pernah mendengar berita Injil yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu, maka dia tidak akan pernah ngerti ada keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan dia mengatakan, saya bersyukur karena saya sakit kusta, kata orang itu, kata pasien kusta itu, maka dia harus terpaksa dirawat di rumah sakit itu. Dan karena dia harus dirawat di rumah sakit itu, dia bisa mendengar berita Injil. Dan dia menerima berita itu, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan dia menerima keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Oh, dia begitu bersemangat menceritakan kesaksiannya itu kepada orang ini, wartawan ini, Bapak Ibu saudara. Oh, dan wartawan ini sekarang mengerti kenapa orang atau pasien kusta ini berbeda dengan pasien-pasien yang lain. Dia punya semangat hidup, dia bisa bersukacita, dia bisa memuji Tuhan karena dia ngerti di balik penyakit yang dia alami, di balik kesukaran atau penderitaan yang dia alami,
karena penyakit kusta ini, dia mendapatkan sesuatu, kebaikan Tuhan, yaitu keselamatan kekal dalam Yesus Kristus. Itu bisa dia dapatkan, dan itu lebih dari semua yang dia bisa dapatkan di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Saudaraku, biarlah kita sungguh-sungguh bisa mengerti, bukan hanya kita mengecap kebaikan Tuhan, tetapi kita bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Betapa baiknya Tuhan. Dan kesempatan lewat hari-hari ini, di mana banyak kesukaran dihadapi. Bukan hanya di dalam kehidupan kita, tapi di seluruh dunia, Bapak Ibu Saudara. Semua mengalami kesulitan yang sama. Badai dari COVID-19 ini dialami oleh semua penduduk bumi ini. Puji Tuhan, saudaraku, bila kita sungguh-sungguh, kita bisa mengerti, memahami, dan kita bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun lewat persoalan, problem, masalah, kesukaran yang harus kita hadapi. Kita lihat kebaikan Tuhan di dalamnya. Dan kita akan mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Haleluya. Selanjutnya kita melihat di dalam kisah ini bagaimana reaksi dari murid-murid ketika mereka ada di dalam perjalanan menyeberangi Danau Galilea ini. Saudaraku, ketika mereka diajak oleh Putra Manusia Yesus untuk menyeberang ke sisi yang lain dari danau ini, Tuhan Yesus tahu kalau ada badai, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah bercerita bahwa dalam perjalanan ini nanti kita akan mengalami, tidak. Ya, hal yang sama di dalam kehidupan ini kita juga tidak bisa tahu 1 menit ke depan seperti apa. Hal yang sama, saudaraku. Inilah perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Dan apa reaksi dari murid-murid ketika mereka harus menghadapi badai ini. Dalam kisah ini kita melihat bagaimana murid-murid begitu panik dan mereka berusaha untuk mengatasi gelombang, badai, angin ribut ini yang menghantam perahu mereka. Bapak Ibu Saudara, mungkin sebagian besar orang Kristen menganggap bahwa murid-murid atau 12 murid istimewa dari murid Tuhan Yesus adalah atau berprofesi dulunya sebagai nelayan. Tetapi kalau kita melihat catatan dari Alkitab, memang tidak ada banyak catatan mengenai profesi asli atau sebelumnya, sebelum mereka menjadi murid-murid Putra Manusia Yesus. Tetapi paling tidak kita melihat ada 4 orang yang dilaporkan oleh Alkitab bahwa mereka adalah nelayan. Petrus dan Andreas, kemudian Yohanes dan Yakobus. Ya, jadi Yohanes saudara Yakobus, Petrus saudara Andreas. Mereka ini sedang membetulkan jala. Mereka ada di perahu, ya, itu catatan-catatan yang ada di Alkitab. Dan mereka adalah penangkap ikan, itu yang dijelaskan. Tetapi kalau kita perhatikan lebih detail lagi, ada catatan di pasal terakhir dari Injil Yohanes yang menjelaskan ketika Petrus mengatakan dia akan kembali menjala ikan. Dan itu diikuti oleh 7 murid yang lainnya. Bisa jadi, diikuti oleh 6 yang lainnya, jadi total ada 7. Bisa jadi 7 orang ini adalah memang berprofesi sebagai nelayan sebelumnya. Karena kalau belum pernah jadi nelayan, ketika Petrus mau tangkap ikan, ya kecil kemungkinan mereka akan ikut begitu. Sama seperti Matius, itu latar belakangnya adalah pemungut cukai. Jadi
tentu tidak akan ikut menangkap ikan karena itu bukan profesi atau keahliannya begitu. Nah, kita melihat ketika mereka punya pengalaman atau berprofesi sebagai nelayan, apalagi keempat yang pertama tadi, Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus, Alkitab jelas menunjukkan mereka itu nelayan di daerah Galilea. Nah, itu berarti mereka sudah sangat-sangat biasa dengan ombak, dengan badai yang terjadi di Danau Galilea. Tetapi kita melihat mereka tidak mampu mengatasi. Mereka berusaha dengan cara yang biasa mereka lakukan. Bahkan segala apa yang mereka bisa pikirkan untuk mengatasi badai ini. Tetapi tidak bisa. Saudaraku, mungkin tidak ada pikiran di dalam otak mereka untuk minta tolong kepada Tuhan Yesus. Karena mereka pikir latar belakang putra manusia Yesus adalah tukang kayu. Dan tukang kayu tidak ada kena-mengena dengan ombak, dengan lautan, dengan danau. Tetapi di dalam keputusasaan mereka, akhirnya mereka minta tolong kepada Tuhan Yesus. Lewat kisah ini, kita belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa ini adalah cara yang seringkali dilakukan oleh manusia. Ini adalah cara manusiawi biasa. Kita dididik, kita dilatih di sekolah, di perguruan tinggi, bahkan mungkin itu untuk memakai logika kita, memakai akal kita untuk memikirkan bagaimana mengatasi persoalan hidup ini. Iya, itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Kita harus berpikir dengan baik. Kita dibekali atau diberi otak oleh Tuhan di kepala kita, itu tentu untuk berpikir. Tetapi lebih dari semua itu, biarlah kita memakai apa yang firman Tuhan nasihatkan kepada kita. Kita lihat di dalam Amsal pasalnya yang pasal yang ketiga maksud saya, ayat yang kelima sampai yang keenam. Saya akan ambil dari terjemahan lama ya, karena saya lihat ini terjemahan lebih bagus, lebih tepat begitu untuk kita bisa memahami dengan lebih baik. Kita lihat di sini Amsal 3 ayat yang kelima sampai 6, begini firman Tuhan, haraplah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan engkau bersandar kepada akalmu. Karena terjemahan baru mengatakan pada pengertianmu. Ya, kalau pengertian mungkin kita memahami agak sulit. Tetapi jangan bersandar kepada akalmu, kepada otakmu. Ketahuilah akan Dia pada segala jalanmu, maka Ia pun akan meratakan jalanmu. Jadi jangan kita bersandar kepada akal kita, kata firman Tuhan. Tapi haraplah, bersandarlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bukan setengah-setengah, bukan asal-asalan. Tapi dengan segenap hati kita ini, kita itu harap Tuhan. Yang kita andalkan itu Tuhan, bukan otak kita. Saya ingin tunjukkan dari English Bible. Saya akan ambil dari Darby Version. Ya, ini bagus sekali terjemahannya. Karena saya lihat di terjemahan yang lain tidak memakai istilah ini. Kebanyakan memang memakai istilah understanding. Tapi di dalam terjemahan Darby ini memakai istilah yang berbeda. Begini firman Tuhan, Amsal 3 ayat yang kelima dari Darby Version. Confide in Jehovah with all your heart and lean not unto your own intelligence. Kita mengerti intelligence itu IQ itu saudaraku ya. Intelligence quotient itu saudaraku ya. Jadi intelligence, kecerdasan, kepandaian kita. Tuhan tidak kepingin kita itu bersandar pada kecerdasan kita. Karena kecerdasan ini terbatas Bapak Ibu Saudara. Ya, kecerdasan manusia itu ada batasnya.
Buktinya apa? Hari-hari ini semuanya terbukti, saudaraku. Ya, kecerdasan, perkiraan, prediksi, rencana manusia, semuanya rontok, saudaraku. Kita melihat tidak ada kecerdasan manusia yang bisa memperkirakan atau menghindari datangnya pandemik ini. Bahkan kita sudah pernah dengar apa yang dikatakan oleh Bapak Gembala, bagaimana itu para futurolog, itu ahli-ahli yang bisa meramalkan, menghitung dengan segala teori-teorinya, dan kemudian diproyeksikan ke depan. Oh, seperti ini nantinya akan terjadi di dalam kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Tetapi di mana mereka semua itu? Tidak ada, saudaraku, yang bisa memprediksi munculnya pandemi ini. Bahkan ketika di awal kita yang ada di Indonesia juga memikir, oh itu terjadi di Wuhan, jauh sekali dari Indonesia. Tidak ada kena-mengena dengan kita seolah-olah. Tetapi dengan begitu cepat, tiba-tiba di bulan Maret, ya, dan ini adalah sudah minggu yang ke-50, saudaraku, dari hari di mana kita tidak bisa lagi beribadah secara onsite. Kita harus beribadah secara online. Saya masih ingat oleh anugerah Tuhan, itu saya diberi kesempatan untuk saya boleh melayani firman Tuhan pada hari Minggu sore, dan itulah kebaktian kita untuk tahun lalu, tahun 2020, yang kesempatan di mana kita boleh beribadah secara tatap muka, dan setelah itu kita sudah, atau minggu berikutnya, kita sudah harus beribadah secara online. Bapak Ibu saudara, manusia itu terbatas. Tapi Allah yang kita sembah, Dia tidak terbatas. Biarlah kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Dan kita tahu, ketika kita berharap kepada Tuhan, Dia baik. Dia akan meratakan jalan kita. Dikatakan dalam terjemahan lama, Dia akan meratakan jalan kita. Terjemahan baru mengatakan, Dia akan meluruskan jalan kita. Jalan yang berbelok-belok itu, Tuhan akan buat lurus, sehingga kita bisa mampu menyelesaikan apa yang harus kita hadapi. Baik, kita lihat berikutnya, apa reaksi dari murid-murid itu. Sekali lagi kita baca dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-38, begini firman Tuhan. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudaraku ya, ya mungkin nadanya bisa lebih keras dari apa yang, atau nadanya lebih tinggi dari apa yang saya baca saat ini, saudaraku. Bapak Ibu saudara, kita lihat ketika mereka sedang putus asa, ketika mereka menghadapi badai yang begitu besar, dan mereka sudah tidak mampu lagi, dan mereka membutuhkan pertolongan dari gurunya, yaitu putra manusia Yesus. Apa yang mereka katakan? Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudaraku, bukannya mereka mengatakan, Guru tolong kami, tolong. Itu kan yang seharusnya mereka katakan. Tetapi ini keluar dari satu hati yang begitu jengkel, saudaraku ya. Mungkin kita sudah biasa dengar istilah jempe, jengkel, mangkel, pegel, bahkan sampai emosi mereka. Karena mereka melihat bagaimana mungkin kok bisa-bisanya Yesus itu tidur ketika badai itu begitu besar, ombak begitu besar menggoncang-gancingkan kapal atau perahu mereka, dan air itu hampir memenuhi atau sudah memenuhi perahu mereka. Dan mereka melihat dengan penuh kejengkelan mungkin, kok bisa-bisanya begitu, saudaraku ya. Yesus tidak bereaksi seolah-olah begitu. Bapak Ibu saudara,
Mungkin hal yang sama bisa dialami oleh umat Tuhan hari-hari ini. Menghadapi pandemik ini, menghadapi kesukaran-kesukaran yang harus dialami hari-hari ini. Mereka mulai pikir, kenapa seolah-olah Tuhan itu tidur? Kenapa seolah-olah Tuhan gak jawab doanya? Kenapa ini terus berkepanjangan? Kenapa persoalan-persoalan yang dihadapi belum selesai? Gitu. Kenapa kesukaran-kesukaran ini terus datang? Tidak ada penyelesaian seolah-olah begitu. Bapak Ibu Saudara, kembali seperti tadi kita sudah melihat, itu semua adalah kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan untuk setiap kita. Dan kalau itu kebaikan, biarlah kita jangan seperti murid-murid bereaksi dengan salah. Kita sudah diajari oleh Bapak Gembala bahwa jangan kita bereaksi dosa. Ya, murid-murid ini bereaksi salah, saudaraku, bisa membawa kepada dosa dengan mulutnya. Dan biarlah kita belajar untuk tidak bereaksi dosa. Kita mau bereaksi dengan benar. Bagaimana kita bereaksi dengan benar? Filipi mengajarkan, saudaraku, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, begini firman Tuhan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita nyatakan kepada Allah, saudaraku, segala permohonan, keinginan kita, segala kebutuhan kita, segala permintaan tolong kita kepada Tuhan. Tetapi dengan apa? Dengan ucapan syukur. Bukan dengan marah-marah seperti para murid marah-marah, saudaraku, ya, kepada Tuhan Yesus. Tetapi biarlah kita ucapkan itu dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur artinya apa? Kalau kita mengucap syukur itu artinya kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Ucapan syukur itu menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan pasti menolong. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita dan Tuhan juga mau. Dia bukan hanya mampu tapi juga dia mau menolong kita. Itulah ucapan syukur, saudaraku. Dan Tuhan senang melihat umatnya bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan senang untuk yang keluar dari mulut kita itu adalah ucapan syukur. Kenapa, saudaraku? Karena ini adalah kehendak Allah. Seringkali kita mungkin berpikir, apa itu kehendak Allah dalam hidup kita? Salah satu kehendak Allah dalam hidup kita adalah mengucap syukur. Buktinya kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Begini firman Tuhan. 1 Tesalonika 5:16. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi bagi kita semua, umat ketebusan Kristus, kita mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam segala keadaan yang harus kita hadapi. Itu adalah kehendak Allah dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh tangkap kebenaran ini. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja menolong, menyelesaikan apa yang harus kita hadapi. Entah itu persoalan dalam rumah tangga, dalam suami istri, masalah sekolah, studi, pekerjaan atau bisnis kita, atau kesehatan. Tuhan akan nyatakan kuasanya karena kita melakukan kehendaknya. Dan Tuhan akan bekerja sesuai dengan kehendaknya. Karena kita sudah melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan seperti bangsa Israel, seperti murid-murid keluar persungutan, terus bersungut-sungut. Ini bahaya, saudaraku. Ya, 10 pengintai dari 12 pengintai yang dikirim untuk mengintai negeri perjanjian atau negeri Kanaan. Dari 12 itu 2 yang berkata-kata positif atau berkata-kata baik, benar. Tetapi 10 yang lainnya mengatakan berita busuk
Kata firman Tuhan seperti itu. Mereka itu menyampaikan kabar atau berita busuk kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan. Dan apa akibatnya? Dari semua itu, saudaraku, hanya dua orang ini, Kaleb dan Yosua, yang bisa masuk ke dalam negeri perjanjian, yang bisa mengalami kebaikan dari janji-janji Tuhan, yang bisa mengalami berkat-berkat Tuhan yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, moyang mereka. Bapak Ibu saudara, janji-janji dari berkat-berkat Tuhan di dalam firman-Nya itu akan kita alami kalau kita naikkan ucapan syukur, kalau kita lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kalau ngomel, bersungut-sungut, apa yang akan terjadi? Tidak akan pernah bisa mengalami atau nerima janji atau berkat-berkat yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Amsal 18:21 mengatakan begini. Amsal pasal yang 18 ayat yang 21, begini firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ingat Bapak Ibu saudara, hidup dan mati seseorang itu tidak dikuasai atau bukan dalam kuasanya uangnya yang banyak. Bukan dalam kuasanya karena dia punya jabatan atau kedudukan yang tinggi. Tidak. Bukan dikuasai atau dalam kuasa pintarnya, cerdasnya seseorang itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Dikuasai oleh perkataan kita. Apa yang keluar dari mulut kita, dari hati kita. Mungkin tidak diucapkan oleh mulut itu. Tapi kalau hati, di dalam hati ini sama di hadapan Tuhan. Kita sudah sering mendengar ayat itu. As a man think in his heart, so is he. Seperti apa yang dipikirkan atau dikatakan di dalam hatinya oleh seseorang itu, ya itulah dia, itulah yang dihitung di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara, sekali lagi Alkitab menjelaskan ini dalam 1 Petrus, surat 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bapak Ibu saudara, kalau kita rindu atau kita ingin untuk melihat hari-hari yang baik, kita mau mencintai hidup ini, untuk mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, biarlah kita jaga lidah ini, kita jaga setiap perkataan kita, baik itu lewat mulut kita, dalam hati kita, atau mungkin hari-hari ini bukan lewat mulut, tetapi lewat sosial media. Apa yang kita katakan, atau kita broadcast, yang kita sebarkan, yang kita tulis di dalam sosial media, pernyataan-pernyataan kita, apa yang kita katakan di sana, cerita kita apa di sana. Apakah itu persungutan? Apakah itu sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan? Atau kita menceritakan kebaikan Tuhan? Kita memberitakan kabar baik, Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Sehingga orang lain boleh mendengar keselamatan itu dan mereka diselamatkan. Atau kita menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan itu baik. Dan itu bisa memberkati orang lain, menguatkan saudara seiman yang lain, bahkan juga menguatkan orang-orang yang lain, sehingga mereka juga menjadi percaya akan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, dan mereka juga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus yang kita sembah. Bapak Ibu saudara, biarlah kita mau bereaksi dengan baik, dan kita mau melakukan kehendak Tuhan dengan kita terus mengucap syukur dan kita terus percaya bahwa Tuhan itu baik. Saya tahu saudaraku, hari-hari ini cukup berat
Ya, semua menghadapi, semua kena dampaknya. Tetapi percayalah, pemeliharaan Tuhan itu pasti untuk kita. Allah tidak pernah berbohong. Kalau Dia mengatakan Dia akan memelihara kita, Dia berjanji menyertai kita. Pemeliharaannya itu sungguh-sungguh pada kita. Saya ingin sharing mengenai satu ayat di dalam Injil Matius pasal yang ke-10. Ayat yang ke-29 dan 31. Begini firman Tuhan. Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat 29 dikatakan, "Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu." Ayat yang ke-31. "Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali tadi kita lihat di dalam ayat yang ke-29 dikatakan burung pipit itu dijual 2 ekor seduit, ya. Bukan 1 ekor dibayar dengan 2 duit. Tidak, saudaraku ya. Jadi ketika kita punya uang 1 duit, saat itu, pada zaman itu, kita bisa dapatkan 2 ekor burung pipit. Jadi ini setengah seduit gitu, saudaraku ya. Kalau ini mata uang seduit ini adalah nama mata uang yang itu seperti koin, saudaraku ya, dari bahan tembaga. Dan ini nilainya kecil sekali, saudaraku. Jadi sudah kecil nilainya, tetapi masih bisa dapat. Artinya apa? Burung pipit ini kecil sekali nilainya, saudaraku. Kalau seduit itu aja sudah kecil nilainya. Burung pipit ini lebih kecil lagi, karena seduit bisa dapat 2 ekor burung pipit. Tetapi Alkitab mengatakan tidak ada 1 ekor pun burung pipit ini yang jatuh ke bumi ini kalau itu tidak dikehendaki Tuhan. Artinya tidak mungkin jatuh ke bumi kalau di luar kontrol Tuhan. Burung yang harganya seperti itu, hampir-hampir tidak bernilai, itu saja Tuhan itu peduli, ya, dalam pengawasan, dalam penguasaan, pemeliharaan Tuhan. Apalagi kita dikatakan kamu itu lebih berharga, dikatakan oleh ayat yang ke-31, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kenapa, saudaraku? Sudah terbukti bahwa kita ditebus oleh darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus. Burung pipit tidak ditebus, saudaraku. Itu bukti bahwa kita ini jauh lebih berharga. Kalau burung pipit saja yang nilainya cuma segitu, saudaraku, itu diperhatikan oleh Bapa kita di surga. Terlebih lagi kita umatnya yang ditebus dengan darahnya yang mahal. Masakan Bapa kita yang di surga yang begitu baik tidak memelihara kita. Percayalah, saudaraku, kepada firman Tuhan bahwa firman-Nya itu iya dan amin. Dia pasti memelihara kita. Jangan pernah meragukan kasih-Nya. Di dalam Mazmur 121 ayat yang keempat dan kelima menegaskan seperti ini. Mazmur 121 ayat yang keempat dan kelima. Begini firman Tuhan. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Dia tidak terlelap dan tidak tertidur. Bapak Ibu saudara, apa ini artinya? Kadang-kadang kita mikir bahwa yang paling ngerti, yang paling memikirkan, yang paling peduli dengan hidup kita adalah kita sendiri. Iya, mungkin seperti itu betul, saudaraku. Tetapi lewat ayat ini, Tuhan ingin menunjukkan sebetulnya tidak. Seolah-olah kita ini yang paling peduli dengan hidup kita. Tetapi tidak, saudaraku. Alkitab mengatakan tadi,
Dia tidak pernah terlelap, dan Tuhan tidak pernah tertidur menjaga hidup kita, memelihara hidup kita. Artinya apa? Kita ini, saudaraku, terus memikirkan hidup kita, seolah-olah begitu egoisnya. Kita terus pikirkan hidup kita. Kita ini sangat-sangat care dengan diri kita. Iya, memperdulikan kita. Tetapi sebetulnya tidak. Karena ketika kita sedang tidur, kita sudah tidak lagi bisa memikirkan diri kita. Itu sudah kita di dalam bawah sadar. Kita tidak bisa memikirkan lagi hidup kita. Tetapi Alkitab mengatakan, firman Tuhan menjelaskan kepada kita, Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kita, Dia tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah terlelap. Artinya apa? 24 jam sehari Dia terus menyertai kita, memelihara kita. Bukan hanya 24 jam sehari, tetapi 7 hari seminggu Dia terus ada bersama dengan kita. Dia terus ada memperdulikan kita, memelihara kita. Sementara kita sendiri sedang tidak memikirkan atau memperdulikan hidup kita ketika kita sedang tidur. Betapa Tuhan mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Kita punya Allah yang begitu baik, yang begitu teliti, yang begitu serius memelihara dan memperdulikan hidup kita. Itu sebabnya bagaimana mungkin murid-murid itu mengatakan, Guru, Engkau tidak peduli, kita binasa. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita belajar lewat ayat-ayat ini. Kita tidak bereaksi seperti murid-murid, tetapi kita bereaksi dengan benar. Kita bereaksi seperti apa yang firman Tuhan kita sudah pelajari barusan. Dan kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Kita genapi, kita alami dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita lihat berikutnya di ayat yang ke-38 dari Markus 4 ini dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Saya tidak tahu kenapa terjemahan baru mengatakan tidur di sebuah tilam. Ya, karena kalau saya lihat dari semua English Bible itu mengatakan bukan tidur di matras atau tilam, tetapi di pillow. Ada juga yang mengatakan cushion, ya. Jadi itu ya seperti bantal kecil begitu, saudaraku ya. Ya tentu hari-hari itu tidak ada bantal yang enak, yang bagus seperti yang mungkin kita bisa punya hari-hari ini, ya. Mungkin itu seadanya aja yang bisa dibuat jadi bantal begitu, karena itu cuman di perahu sederhana, saudaraku ya, bukan kapal pesiar, tetapi ini perahu sederhana dari nelayan-nelayan atau yang dimiliki oleh murid-murid putra manusia Yesus. Nah, lewat kisah ini, saudaraku, Alkitab mencatat dikatakan Yesus itu sedang tidur. Iya, secara manusia memang Yesus sedang tidur. Tetapi di dalam dimensi roh sebetulnya Yesus tidak tidur. Dia tetap menguasai, memperhatikan, memperdulikan murid-murid. Itu sebabnya tidak benar kalau murid-murid mengatakan engkau tidak peduli. Dan kalau kita perhatikan dikatakan di dalam ayat ini bahwa Yesus sedang tidur di buritan. Di buritan dari kapal atau perahu itu menunjukkan, kalau kita lihat, itu adalah tempat di mana kendali dari kapal itu ada. Sebetulnya Alkitab ingin menunjukkan bahwa kenapa perlu mencatat istilah ini atau kata buritan ini harus disisipkan atau muncul di Alkitab. Bukan kebetulan, tetapi untuk menunjukkan Yesus bukan hanya tidak tidur, tetapi dia pegang kendali dari perahu itu. Dia tetap menguasai apa yang terjadi dalam perahu itu. Begitu juga dalam perahu kehidupan kita. Dia menguasai, dia mengendalikan, dia tahu persis dan dia peduli dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang menarik di dalam kisah ini, Bapak Ibu Saudara, yang saya rindu untuk saya sharing, saya bagikan. Kalau kita perhatikan baik-baik, Alkitab hampir-hampir tidak pernah mencatat ketika Yesus sedang tidur.
ini satu-satunya ayat yang mencatat atau melaporkan Yesus sedang tidur. Tentu di dalam dua Injil yang lain, yaitu di Injil Matius dan Injil Lukas, di dalam kisah yang sama tentang menyeberang di Danau Galilea ini, itu juga mencatat yang sama, Yesus sedang tidur. Tetapi di bagian lain tidak ada catatan atau laporan dari Alkitab yang menuliskan tentang Yesus sedang tidur. Nah, yang menariknya adalah ada kisah yang mirip dengan kisah ini, dan kita mau sama-sama belajar di dalamnya. Yaitu kisah di mana ketika Yesus atau putra manusia Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, ketika mereka selesai memakan Paskah dan kemudian mereka pergi ke taman Getsemani, dan disitulah kisah ini mirip dengan apa yang ada dalam kisah ini mirip dengan yang terjadi ketika mereka sedang menyeberang Danau Galilea. Tetapi bedanya adalah ketika di dalam kisah di Danau Galilea, Bapak Ibu Saudara bisa lihat, itu di mana Yesus sedang tidur dan murid-murid itu begitu sibuknya, mereka begitu aktifnya, mereka begitu giatnya atau mereka begitu sibuknya mengatasi persoalan yang mereka hadapi, yaitu badai itu. Tetapi di Taman Getsemani, murid-muridnya yang tidur, tapi Yesus sibuk berdoa, bergumul dengan Bapa di surga. Apa yang kita bisa belajar lewat kisah ini? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di Taman Getsemani, itu memang lebih cocok untuk orang bisa jadi tertidur. Karena keadaan di Taman Getsemani malam itu keadaannya baik-baik semuanya. Ya, mungkin angin sepoi-sepoi bertiup, bukan badai seperti di Danau Galilea. Ya, dan dia di sana tidak ada bahaya yang mengancam. Kalau di Danau Galilea itu, kisah itu tadi, itu ada bahaya yang mengancam. Jadi ini adalah tempat yang cocok untuk tidur. Itu sebabnya murid-murid jadi ketiduran di sana. Tetapi berbeda dengan putra manusia Yesus. Dia sibuk berdoa dan bersekutu dengan Bapanya. Lewat kisah ini kita belajar bagaimana putra manusia Yesus, pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus, itu berbeda dengan pribadi-pribadi yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus atau kurang peka dengan pimpinan Roh Kudus atau belum mahir dalam pimpinan Roh Kudus. Ketika putra manusia Yesus ini karena peka dan mahir dalam pimpinan Roh Kudus, dia bisa mengerti inilah waktunya. Dia bisa tahu God's timetable. Dia bisa mengerti jadwal waktunya Allah Bapa untuk dia masuk di dalam rencana keselamatan Allah, yaitu puncak dari pelayanannya untuk dia harus naik di atas kayu salib di Golgota untuk menebus dosa manusia, dosa saudara dan saya. Dia bisa ngerti itu, dan putra manusia Yesus ini tidak digerakkan oleh keadaan atau situasi yang ada, tetapi dia bergerak di dalam waktunya Tuhan. Dia bergerak di dalam jadwalnya Allah Bapa. Itu yang membedakan putra manusia Yesus dengan murid-muridnya. Murid-murid bergerak karena mereka melihat situasi, kondisi yang mereka hadapi. Tetapi putra manusia Yesus bergerak karena dia mengerti jadwal waktunya Bapa. Dia mengerti kehendak Bapanya.
Itu sebabnya dia melangkah masuk di dalam rencana Bapaknya untuk masuk ke dalam puncak rencana keselamatan bagi manusia yang harus dia jalani dengan mencurahkan darahnya di atas Golgota. Bapak Ibu Saudara, biarlah lewat kisah ini kita juga belajar untuk semakin mahir di dalam pimpinan Roh Kudus. Biarlah kita terus mau merendahkan hati kita untuk hidup kita ini mau dibawa dan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita semakin peka, semakin mahir apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dan kita semakin mengerti what time is it now in God's timetable. Sudah jam berapa sekarang ini di dalam jadwal waktunya Allah Bapa untuk menyelesaikan rencananya bagi manusia, bagi gerejanya di akhir zaman ini. Biarlah kita sungguh-sungguh menangkap kebenaran ini, dan kita menjadi semakin peka dan semakin mahir di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan untuk menyelesaikan rencananya di dalam hidup kita. Kita tahu bukan karena kemampuan kita, bukan karena kebisaan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi itu semua karena Roh Kudus. Yang kita perlu adalah ketaatan kita. Kita jaga hidup ini di dalam kekudusannya, di dalam kebenarannya. Kita selalu terus diingatkan oleh Bapak Gembala bagaimana MAK DSY itu saudaraku ya. Di mana saja kita, apa saja yang kita lakukan, yang kita pikirkan, kapan saja itu waktunya. Dan baik yang dulu, yang akan datang, atau yang sekarang atau yang akan datang, kita terus jaga hidup ini di dalam kesucian, di dalam kekudusannya, di dalam kebenaran firman Tuhan. Baik, kita lihat berikutnya di ayat yang ke-40. Begini firman Tuhan dari Markus 4 ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, English Bible mengatakan bukan pakai kata percaya, tetapi memang bahasa aslinya juga tidak memakai istilah percaya, tetapi faith, ya, iman. Kita lihat, saya akan bacakan di dalam terjemahan bahasa Inggris, saya ambil dari New King James ini, dikatakan, "He said to them, 'Why are you so fearful? How is it that you have no faith?'" Bagaimana mungkin sampai kamu itu nggak punya iman, begitu saudaraku ya. KJI menerjemahkan seperti itu. Bagaimana mungkin sampai kamu ini nggak punya iman? Mengapa kamu begitu takut? Bukan cuma takut saudaraku, begitu takut. Kalau Putra Manusia Yesus mengatakan seperti ini bukan lebay, ini penilaian yang benar. Yesus mengatakan kebenaran. Yesus tidak pernah mengatakan yang sia-sia. Ini penilaian yang benar dari Putra Manusia Yesus dalam pengurapan Roh Kudus. Mengapa kamu begitu takut? So fearful. Ini persoalan mereka, Bapak Ibu Saudara. Dan kenapa terjemahan yang tepat adalah, kenapa kamu sampai tidak punya iman? Karena ini adalah sebenarnya persoalan iman, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu apa itu iman. Bukan cuma sekedar percaya. Kita melihat dan kita belajar firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Apa itu iman? Begini firman Tuhan, Roma 10 ayat yang ke-17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu Saudara, rupanya murid-murid ini tidak memperhatikan firman Kristus. Mereka tidak teliti dan tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Kristus. Apa buktinya? Ketika di awal dari kisah ini Alkitab
mencatat, kita lihat dalam Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, perhatikan ini. Yesus berkata kepada mereka, ini firman Kristus. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Kalau mereka memperhatikan baik-baik, apa artinya ini? Marilah kita bertolak ke seberang. Artinya Yesus berkata, kita akan sampai, kita akan tiba di seberang dengan selamat. Kita pasti bahkan sampai atau kita pasti tiba di seberang sana dengan selamat. Kalau seandainya murid-murid memperhatikan ini, firman Kristus, mereka akan memiliki iman itu. Mereka akan tahu bahwa ini kebenaran yang menjanjikan bahwa mereka akan tiba di seberang sana dengan aman. Maka ketika badai itu datang, itu jadi berbeda, saudaraku. Mereka tidak akan menjadi takut. Mungkin mereka bisa saja takut. Kita sebagai manusia tidak mungkin kita tidak bisa takut. Tetapi tidak menjadi sangat ketakutan. Sampai seperti itu dan akhirnya jadi jempe itu, saudara ya. Tetapi ketika mereka takut, mereka ingat, oh ya, Yesus berjanji bahwa kita, bukan hanya Yesus saja, tapi Yesus bilang, kita akan sampai di seberang dengan aman. Mereka tidak akan jadi ketakutan sampai akhirnya seperti itu. Kita tahu hari-hari ini ketakutan itu jauh lebih berbahaya, saudaraku ya, atau bisa membuat seseorang itu atau lebih mematikan daripada penyakit COVID-19 ini. Bagaimana satu orang karena ketakutan, maka imun sistem dalam tubuh manusia itu bisa digerogoti, bisa menjadi lemah karena ketakutan. Itu sebabnya kita harus jaga iman kita ini. Kita juga jaga imun, karena dengan protokol kesehatan kita jaga itu, tapi lebih dari itu kita jaga iman ini. Karena dengan iman ini kita jadi kuat. Tidak seperti murid-murid itu jadi ketakutan. Ya, kita mungkin masih bisa takut, tetapi akan berbeda, saudaraku, ketika kita mengerti bahwa Tuhan memelihara kita. Tuhan ada bersama dengan kita, dan Tuhan menjaga, memelihara seluruh kehidupan kita, dan Dia tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah terlelap. Hal yang sama sebetulnya dengan murid-murid ini. Seandainya murid-murid ini nangkep sungguh-sungguh firman Kristus ini, bahwa kita akan sampai ke seberang, maka mereka tidak akan jadi panik. Mungkin mereka jadi takut dan mereka bisa bangunkan gurunya, tapi tidak dengan marah-marah. Mereka mungkin cukup berkata, "Guru, ada badai datang." Dan mungkin mereka bisa bertanya, "Kita pasti ya sampai di seberang?" Dan mungkin Yesus akan mengatakan, "Oh ya, tenang saja, kita pasti sampai di seberang." Mungkin itu yang terjadi. Tetapi kita tidak perlu menyalahkan murid-murid. Kita mau belajar dari kisah ini, supaya kita juga jangan menjadi sama seperti murid-murid dengan bereaksi yang salah. Tetapi dengar firman-Nya. Kita mau menghargai firman Tuhan. Yang kita bisa belajar lewat kisah ini, kita menghargai firman-Nya. Kadang-kadang kita meremehkan. Kan cuman kata-kata, marilah ke seberang, marilah kita ke seberang. Hampir-hampir apa itu artinya? Seringkali kita meremehkan firman-Nya. Padahal firman Tuhan itu ada kuasanya. Itu bukan semacam kata-kata yang sia-sia. Setiap firman-Nya itu ada kuasanya. Mengandung janji yang pasti digenapi oleh Tuhan. Untuk setiap umat-Nya yang bisa punya iman, yang bisa mempercayai firman-Nya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita tidak lagi meremehkan firman-Nya.
sekecil atau sesederhana apapun menurut kita, tidak ada firman Tuhan yang sederhana. Seringkali kalau di sekolah minggu memakai istilah, kita hafalkan ayat emas. Saudaraku, sebetulnya itu istilah yang kurang tepat. Tidak ada ayat emas, kemudian nanti ada ayat perunggu, ayat perak, saudaraku, atau ayat besi, atau ayat tembaga, atau ayat dari tanah liat. Tidak ada. Semua ayat itu adalah emas, bernilai, sangat-sangat bernilai. Dan itu perlu kita hafalkan, perlu kita mengerti dalam pengurapan Roh Kudus. Biarlah kita sungguh-sungguh perhatikan firman Tuhan. Hari-hari ini bangun tidur, apa yang membanjiri hidup kita? Apakah forward dari video, segala macam berita-berita di sosial media, dari gadget kita, di handphone kita? Saudaraku, kalau itu yang memenuhi hati dan pikiran kita di awal kita memasuki kehidupan di pagi hari, maka akan sulit bagi kita untuk bisa mengendalikan hati dan pikiran kita, bisa mengendalikan perasaan kita. Seperti murid-murid alami, mereka jadi panik, mereka jadi jempe. Tetapi kalau firman Tuhan memenuhi hidup kita, maka kita bisa pegang firman Tuhan itu. Tuhan menjanjikan pemeliharaannya pada kita. Tuhan menjanjikan penyertaannya dalam hidup kita. Dan banyak janji-janji Tuhan yang lain. Dan itu bisa kita dapatkan kalau kita mau mempercayai firman-Nya. Bagaimana kita bisa mempercayai kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, kita tidak pernah makan firman Tuhan? Biarlah di hari-hari pandemi ini kita punya lebih banyak lagi kesempatan untuk kita bisa belajar firman-Nya. Kita isi hidup ini lebih dan lebih banyak lagi. 2 gomer, ya. Kita sudah mengerti itu, 2 gomer. Di akhir zaman ini perlu 2 gomer. Kita perlu porsi ganda untuk isi hidup kita dengan firman Tuhan. Jangan isi 2 gomer atau 2 kali ganda dengan macam-macam yang dari dunia ini. Entah itu film, entah itu drama. Ya, hari-hari ini mungkin ada drakor, ya, drama Korea. Apakah itu yang mengisi hidup kita? Biarlah kita mengerti, jangan kita isi dengan perkara-perkara yang sia-sia. Ya, kita masih perlu untuk mendengar berita, kita masih perlu untuk mengerti apa-apa yang terjadi di sekeliling kita. Itu tidak salah. Tetapi jangan semata-mata itu yang membanjiri atau memenuhi hidup kita. Tapi biarlah firman-Nya itu yang mengisi hidup kita. Dan kita pegang itu baik-baik. Dan kita percayai firman-Nya. Karena itu yang sanggup menolong hidup kita. Itu yang sanggup menyelamatkan hidup kita. Itu yang sanggup membuat kita lolos melalui pandemik ini. Bukan hanya lolos, tetapi kita mau lulus melalui pandemik ini. Dan kita lulus dalam kehidupan ini. Bukan sekedar lolos. Seperti apa yang Tuhan mau, kita terus meningkat sampai puncak. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Perhatikan firman Tuhan dengan begitu detail menjelaskan peristiwa ini. Kadang-kadang kita membaca begitu cepat dan kita kurang teliti. Kita lihat dikatakan ada 2 hal di sini. Putra manusia Yesus menghardik angin dan berkata kepada danau itu. Jadi untuk anginnya itu dihardik, tapi kepada danau dia hanya berkata. Danaunya tidak dihardik, tapi cukup berkata saja. Apa yang kita bisa belajar di sini? Penyebab dari persoalan yang dihadapi saat itu bukan dari danaunya, tetapi dari anginnya. Karena angin ribut ini, yang besar ini, yang menjadikan danau itu bergelombang besar, yang mengguncang danau itu,
dan bisa membuat perahu-perahu juga terguling begitu. Nah, kita melihat cara yang sama seperti ini, seperti yang dilihat di dalam, atau kita lihat di dalam Kejadian, atau kitab Kejadian. Bagaimana ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, itu tidak begitu saja, tetapi dengan detail. Seperti pada hari pertama dikatakan, let there be light. Jadilah terang. Dan terang itu jadi. Terang. Kemudian, hendaklah jadilah cakrawala. Dan cakrawala itu jadi. Kemudian dimunculkan, dipisahkan air yang di atas, air yang di bawah. Nah, itu dengan jelas satu-satu begitu. Nah, hal yang sama kita melihat di sini. Ini menunjukkan bahwa Dialah Yesus, pencipta dari alam semesta ini. Mungkin kebanyakan dari orang Kristen menganggap bahwa pencipta dari alam semesta ini dikerjakan oleh Allah Bapa. Tetapi sebetulnya tidak. Karena lewat firman Tuhan dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ketiga, dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi segala sesuatu itu dijadikan oleh Dia, oleh Yesus, Putra Allah, bukan Bapa. Sekali lagi dikatakan dalam Kolose 1 ayat yang ke-16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Saya lompat ke bagian akhir, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi baik yang di surga maupun yang di bumi, itu Putra Allah atau Allah Putra, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang ciptakan. Itu sebabnya ketika Dia katakan diam, tenang, lalu angin itu reda, dan itu spontan langsung berhenti, saudaraku. Bukan dengan pelan-pelan begitu, tetapi saat itu juga langsung berhenti. Buktinya apa? Dikatakan danau itu menjadi teduh. Apa itu artinya teduh? Artinya tenang. Kalau danau itu tenang, itu artinya tidak ada gelombang di sana. Seperti di daratan, tentu tidak persis sama seperti daratan. Tetapi kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa yang dikatakan great calm. Apa itu calm? Calm itu kalau untuk air seperti danau atau laut, itu istilah yang untuk menunjukkan itulah smooth wave begitu, saudaraku ya. Jadi satu gelombang yang smooth, yang halus begitu. Jadi hampir-hampir tidak terasa. Yang namanya di air ya pasti goyang, tetapi tidak begitu. Kalau setelah ombak besar, pasti itu kan gradual gitu, saudaraku ya, bertahap begitu. Tapi itu tidak, stop. Langsung begitu. Dan air itu bisa tenang begitu. Tidak ada teknologi bisa buat seperti itu, saudaraku. Dan ini menunjukkan Dialah cipta, Yesus yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia bisa menguasai, Dia bisa perintahkan itu angin, air danau itu stop, dan itu semua taat. Dan murid-murid kaget, saudaraku ya. Mereka mengatakan di dalam ayat yang berikutnya, siapa orang ini? Tetapi sebelum kita sampai di sana, saya ingin bagikan satu bagian dari ayat yang ke-36 ini, saudaraku ya. Bagian ini mungkin sering kali kita lewatkan dan hampir-hampir tidak pernah dibahas begitu. Kita mau lihat sama-sama dari ayat yang ke-36 dari Markus 4. Begini firman Tuhan, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Ini saudaraku ya, perhatikan ini. Dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Rupanya, kenapa saya ambil dari Injil Markus ketika ingin kita belajar dari kisah ini, karena sebetulnya Matius juga, Lukas juga, tetapi tidak ada catatan yang begitu detail yang
dilaporkan seperti yang ada di dalam Injil Markus. Jadi Injil Markus ini melaporkan begitu detail untuk kisah menyeberang di Danau Galilea ini. Nah, di sini dikatakan ada perahu-perahu lain juga menyertai. Apa yang kita bisa belajar lewat kisah ini? Bapak Ibu Saudara, Yesus ada di dalam perahu bersama dengan murid-murid. Perahu-perahu yang lain mengikuti, tetapi Yesus tidak secara fisik, maksud saya ya, tidak berada di dalam perahu mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika badai itu datang, semua kena badainya. Baik perahu murid-murid, juga perahu yang lain yang menyertai, ini juga kena badainya. Tetapi satu hal yang membedakan, ketika angin itu berhenti, badai itu tiba-tiba stop, dan goncangan ombak dari danau itu juga tiba-tiba stop, dan mereka jadi begitu tenang. Murid-murid tahu apa yang membuat semuanya itu terjadi. Karena ada kuasa dari firman Kristus yang memberhentikan semua badai, semua ombak gelombang itu. Tetapi yang terjadi di dalam perahu-perahu yang lain yang menyertai, mereka juga mengalami berhentinya badai itu. Dan tiba-tiba mereka kaget, wih, bagaimana ini bisa terjadi? Tetapi mereka tidak dapat jawabannya. Mereka tidak tahu apa yang membuat itu terjadi. Dan seringkali hal-hal seperti ini juga kita alami. Dan kita mengatakan, oh kebetulan. Oh ini semua kebetulan. Kenapa begini? Oh kebetulan. Bapak Ibu Saudara, sering kita mengalami kebetulan demi kebetulan dalam hidup kita. Tetapi sebetulnya tidak ada kebetulan dalam hidup orang percaya. Itu adalah kasih-Nya Tuhan. Itu adalah kebaikan-Nya Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kita tidak melihat, kita tidak tahu, kita tidak menyadari. Tetapi di balik semuanya itu, itulah tangan perlindungan Tuhan atas hidup kita. Itulah kasih Tuhan membentengi kita. Itulah pemeliharaan Tuhan menopang dalam langkah hidup kita. Sehingga kita mengalami itu. Dan di dalam ketidakmengertian kita, di dalam ketidaktahuan kita, kita mengatakan, oh kebetulan. Kebetulan. Tetapi tidak ada kebetulan, saudaraku, yang terus berulang, kebetulan demi kebetulan demi kebetulan terjadi. Itu semua, di balik itu semua ada tangan kasih Tuhan yang menopang. Ada tangan kasih-Nya yang membimbing. Ada tangan kasih-Nya yang terus menyertai melindungi kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah lewat kisah-kisah yang dicatat begitu detail di dalam Injil Markus ini, kita sungguh-sungguh belajar betapa baiknya Tuhan kita, betapa kasih-Nya, betapa pedulinya Tuhan dalam hidup kita. Jangan lagi seperti murid-murid mengatakan, engkau tidak peduli. Biarlah kita sekarang semakin mengerti dan kita bisa mengatakan dengan sangat-sangat yakin, iya, amin. Tuhan sungguh-sungguh peduli dalam hidup kita. Di bagian yang terakhir, saudaraku, kita melihat di ayat yang ke-41 dikatakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Who is this? Even wind and sea obey him. Katanya begitu, saudaraku ya. Itu siapa ini? Siapa ini? Begitu. Kok bisa-bisanya sampai angin itu, alam ini tuh bisa taat? Saudaraku. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat terlebih dahulu mengenai mereka menjadi sangat takut. Sangat takut yang di sini itu berbeda dengan sangat takut di ayat sebelumnya. Tadi Yesus mengatakan, mengapa kamu menjadi sangat takut? Itu takut kata atau istilah yang berbeda, yang bahasa aslinya gitu saudaraku ya, yang dipakai dengan ayat yang ke-41. Mereka menjadi takut. Saya ingin tunjukkan di sini Bapak Ibu Saudara ya, Bapak Ibu Saudara bisa lihat, takut di ayat yang ke-40 itu kalau di Alkitab itu ada yang memakai yang namanya
strong number, saudaraku ya, nomor yang dibuat oleh James Strong untuk membantu di dalam kita mengerti ayat atau kata yang sama itu dipakai di ayat yang lain. Nah, itu setiap kata, saudaraku, sama Strong ini diberi nomor, diberi identitas, diberi indeks begitu, saudaraku ya. Jadi kita mengerti, oh ini kata yang sama dengan di ayat yang lain itu. Nah, seperti ini, di ayat yang ke-40 itu memakai kata takut, itu diberi indeks G1169 yang artinya fearful atau dread. Itu kalau diterjemahkan kira-kira bebas seperti begini, saudaraku ya. Itu satu takut yang penuh dengan ketakutan gitu, saudaraku ya. Yang takut karena cemas, khawatir sesuatu yang bahaya itu akan terjadi. Itu takut seperti itu. Itu ketakutan yang begitu mencekam, yang menjadikan seseorang itu bisa stres, takut begitu. Tetapi takut di ayat yang ke-41, ketika mereka mengatakan siapa ini yang bisa sampai danau sama angin itu bisa taat begitu. Itu takut yang berbeda. Itu diberi indeks G5401 ya, yang artinya begini, to be in awe of that is revere ya. Jadi ini artinya satu rasa, bukan takut yang biasa, tapi rasa takut karena kagum gitu, saudaraku ya. Karena hormat, respect. Sama seperti kita kalau menemui raja, kita menemui presiden misalnya begitu, tentu kita punya rasa ini, saudaraku ya, kagum. Kita punya rasa hormat dengan pemimpin atau raja ini. Atau ketika kita menemui Tuhan, kita menghadap Tuhan dalam ibadah, dalam doa, itu kita ada rasa respect ini, saudaraku. Ada rasa takut, tetapi bukan takut seperti takut karena bahaya, saudaraku. Ini bedanya. Jadi kita belajar di sini yang pertama, yaitu konsep dari murid-murid ini berubah, saudaraku. Ya, tadinya mereka itu takut karena mereka diancam bahaya. Tetapi sekarang ini mereka takut dengan takut yang berbeda karena mereka mulai melihat bahwa pribadi yang selama ini mereka panggil guru itu bukan manusia biasa. Mungkin dulunya mereka anggap, oh guru ini adalah seorang pengajar yang hebat, yang lain dari pengajar-pengajar yang lain. Beda dengan orang-orang Farisi, iya. Tetapi lebih dari itu. Sekarang mereka mengerti, oh ini bukan sekedar nabi. Ini bukan sekedar nabi. Itu sebabnya, saudaraku, ini adalah membuka pengertian mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus bukan manusia biasa. Dan tentu saat itu mereka tidak langsung mempunyai pengertian yang begitu jelas. Tetapi paling tidak ini adalah batu pijakan atau anak tangga untuk mereka semakin mengerti dan mengerti lebih tinggi lagi, meningkat lebih lagi pengertian mereka. Sampai satu kali ketika Yesus mengatakan kepada mereka, kata orang, siapa anak manusia itu? Mereka menjawab, oh ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan seperti begitu. Tetapi Yesus selalu berkata kepada mereka di dalam Matius 16 ayat yang ke-15, dikatakan, lalu Yesus bertanya kepada mereka, kepada murid-murid ini, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Maka jawab Simon Petrus di ayat yang ke-16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudaraku, lewat peristiwa di Danau Galilea, mereka mulai mengerti. Tahap demi setahap, mereka mulai terbuka. Mereka mulai melihat, ini bukan sekedar pengajar. Ini bukan sekedar guru. Pribadi ini bukan sekedar nabi, tetapi lebih daripada itu. Mesias, the Son of the living God, anak Allah yang hidup. Petrus bisa lihat itu, saudaraku. Ya, biarlah pertanyaan yang sama ini sebetulnya untuk kita. Menurut kita, siapa Yesus itu? Siapa Yesus itu dalam hidup kita? Bapak Ibu saudara, ini pelajaran yang sangat penting di
di dalam peristiwa ini. Siapa Yesus dalam hidup kita? Kadang-kadang kita cuma menganggap, ya sudah, ya begitu aja. Ya, Tuhan Yesus ya begitu aja. Gitu. Kalau kita perlu, baru kita cari. Gitu. Tetapi biarlah lewat firman Tuhan hari ini kita diingatkan betapa kita harus jawab pertanyaan ini. Siapa Yesus dalam hidup kita? Dan kita perlu lebih lagi, saudaraku ya, perlu lebih lagi. Seorang rasul yang dipakai Tuhan begitu luar biasa, yang namanya Saulus, kemudian Tuhan rubah, ganti namanya menjadi Paulus. Dia mendapat begitu banyak, saudaraku, pembukaan, pengertian kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu itu lewat surat-surat yang ditulis olehnya. Tetapi seorang rasul yang begitu indah dipakai Tuhan, begitu banyak mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi memiliki satu kerendahan hati dan mengatakan seperti ini, saudaraku, dalam Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki, ini yang Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kadang-kadang kita baru belajar sedikit, tahu sedikit, kita sudah merasa kita kenal siapa Yesus, siapa Tuhan kita. Tapi seorang sekaliber Rasul Paulus yang begitu banyak, saudaraku, limpah pembukaan kebenaran firman Tuhan dianugerahkan di dalam hidupnya. Dan dia itu tulis di dalam surat-suratnya menjadi berkat bagi kita hari ini. Begitu dalam pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus ini lewat pengertian yang Tuhan berikan. Tetapi dia masih mengatakan, yang aku kehendaki. Terjemahan lama mengatakan, supaya aku mengenal Dia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah ini juga menjadi kerinduan kita. Seberapa kita mengenal Tuhan, biarlah kita bawa diri kita lebih dan lebih lagi. Kita mencintai firman-Nya. Kita lebih dan lebih lagi haus dan lapar akan firman-Nya. Bukan cuma sekedar untuk memenuhi pikiran kita supaya kita kelihatan pinter, supaya kelihatan hebat di hadapan manusia karena kita mengerti banyak. No, tidak, saudaraku. Tetapi supaya hidup kita ini sungguh-sungguh dikuasai oleh firman Tuhan. Dan hidup kita ini semakin menjadi serupa dengan Dia. Karena itu yang Tuhan mau. Kita menjadi serupa dengan Dia. Dan lewat pelajaran hari ini, kita mengerti semua peristiwa yang kita alami itu adalah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah kita bukan hanya bisa mengecap, tapi kita bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita bisa punya ucapan syukur. Kita naikkan terus ucapan syukur dalam hidup. Hidup ini dipenuhi dengan ucapan syukur, bukan dengan persungutan. Dan kita tahu, setiap permohonan, doa yang kita naikkan dengan ucapan syukur, itu adalah cocok dengan Tuhan. Karena itulah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kita tahu kalau kita lakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan menggenapi janji-janjinya, menggenapi firman-Nya dalam hidup kita. Dan kita akan mengalami berkat-berkat-Nya. Dan kita terus tumbuh, pengenalan kita akan Tuhan. Jangan kita merasa sudah arrive, sudah ngerti semuanya. Saudaraku, sampai di akhir hidup kita pun kita tidak akan pernah cukup untuk mengenal siapa Allah kita. Kita perlu terus belajar untuk semakin mengenal Tuhan, ngerti hatinya. Kita bisa menangkap kerinduannya seperti apa. Dan kita mau mentaatinya. Bukan cuma sekedar tahu, tapi kita mau mentaatinya. Dan hidup ini dikuasai oleh firman-Nya. Dan kita terus meningkat. Ya, satu istilah yang bagus sekali dan mungkin karena seringnya kita dengar, kadang-kadang kita sudah tidak lagi memperhatikan maknanya. Saudaraku, Bapak Gembala memberikan sesuatu supaya kita gampang menghafal. TMSP, saudaraku ya. Terus meningkat sampai puncak supaya kita hafal. Bukan hanya hafal, tapi itu menancap dalam pikiran kita. Mendorong kita punya satu kerinduan untuk kita lebih dalam lagi
kita gali firman-Nya, kita isi hidup kita dengan firman-Nya, untuk kita terus meningkat sampai puncak, saudaraku. Dan saya percaya itu juga kerinduan Tuhan yang dititipkan lewat Bapak Gembala kita untuk disampaikan kepada kita domba-dombanya, supaya kita ngerti apa isi hati Tuhan, untuk kita terus meningkat sampai puncak. Biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh boleh menguatkan kita. Firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh boleh mengubahkan hidup kita, dan kita belajar di dalamnya untuk kita mau mentaatinya, dan kita akan mengalami janji-janjinya. Kita akan sama-sama akhiri di dalam doa. Mungkin ada Bapak Ibu saudara yang hari-hari ini merasakan beratnya kehidupan yang harus dialami. Persoalan demi persoalan, entah itu persoalan rumah tangga, kesehatan, atau persoalan dalam bisnis pekerjaan, atau di dalam studi. Saya rindu untuk kita sama-sama berdoa. Dan kita mau panggil nama Yesus, nama yang berkuasa. Dan kita percaya di dalam nama Yesus Tuhan, pertolongan akan datang. Karena itu janji Tuhan yang berseru kepada nama Tuhan tidak dipermalukan. Biarlah kita sama-sama satukan hati kita, iman kita, untuk kita masuk di dalam doa. Dan kita tarik kuasa Tuhan untuk kita alami pertolongannya, kemenangannya dalam setiap problem, masalah yang kita hadapi. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, ini kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, untuk menghargai firman-Mu, untuk sungguh-sungguh Tuhan, kami mau mengerti firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami bisa menangkap setiap kebenaran-Mu. Karena kami tahu bukan karena pandainya, pinternya, cerdasnya otak kami bisa mengerti firman-Mu. Tetapi semua ini Tuhan, karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus yang mengurapi kami, karena Roh Kudus yang menolong kami, membukakan kebenaran firman Tuhan di dalam kami, sehingga kami ngerti akan firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, Engkau meteraikan seberapa banyak firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Tuhan, di dalam keterbatasan hamba-Mu, mungkin hanya sebagian Tuhan dari banyak kebenaran yang semestinya ada di dalam firman-Mu ini. Tetapi seberapa banyak Tuhan, walaupun mungkin secara manusia hanya sedikit yang hamba-Mu bisa sampaikan, tetapi biarlah ini kami Tuhan, umat-Mu, kami belajar untuk setia dengan perkara yang kecil, dan Kau akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih banyak lagi. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu sekali lagi. Tuhan memberkati, Tuhan memeteraikan firman-Mu ini dan beri anugerah-Mu untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari setiap firman-Mu. Kami semakin mencintai firman-Mu Tuhan. Kami semakin Tuhan berharap bersandar kepadamu Tuhan. Kami tidak mengandalkan kemampuan, kekuatan kami, tapi kami Tuhan terutama Tuhan. Kami mencari Engkau. Kami tidak mencari yang lain, tetapi prioritas kami Tuhan mencari Engkau. Yesus Tuhan penyelamat kami. Terima kasih. Dan saat ini ya Bapa, hamba mau berdoa Tuhan untuk umat-Mu Tuhan yang saat ini sedang menghadapi persoalan di dalam rumah tangga. Tuhan, namamu berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, segala keretakan di dalam rumah tangga, segala persoalan. Saat ini Tuhan, tangan kuasa-Mu melawat menjamah Tuhan. Kau memulihkan yang retak Tuhan. Kau satukan kembali Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Suami istri saling mengasihi, keluarga, orang tua anak. Kau berkati dengan sukacita-Mu Tuhan, dengan sejahtera-Mu Tuhan. Dan mungkin yang menghadapi persoalan di dalam bisnis pekerjaan, saat ini Tuhan kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tangan kuasa-Mu Tuhan menjamah, tangan kuasa-Mu Tuhan menolong Tuhan, dan berkat-Mu Tuhan saat ini Kau curahkan Tuhan. Kau memberkati mereka yang menghadapi secara finansial Tuhan, membutuhkan Tuhan. Engkau berkati Tuhan dengan berkat-berkat-Mu, karena Engkau Allah sumber berkat kami.
Engkau memberkati kami, mencukupkan segala apa yang kami butuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Persoalan dalam bisnis Tuhan, Engkau beri jalan keluar. Persoalan dalam pekerjaan Tuhan, Engkau nyatakan Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Engkau menyelesaikan Tuhan bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan, Engkau sudah menolong kami. Dan kami terima dengan iman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-berkat-Mu Tuhan, kemenangan yang daripadamu kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidup kami, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami adalah ya dan amin. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Yesus Tuhan yang merancangkan kebaikan bagi kami. Ajari kami terus Tuhan untuk bisa melihat kebaikan-Mu itu Tuhan. Bukan hanya mengecap tapi bisa melihat kebaikan-Mu Tuhan. Di balik setiap persoalan, kesukaran yang dihadapi. Tapi kami melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan itu benar Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik untuk setiap kami. Engkau peduli akan hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Kita mau terima berkat yang dari Tuhan. Biarlah berkat kasih-Mu ya Bapa. Dan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kau curahkan dengan limpahnya juga dengan persekutuan di dalam Roh Kudus-Mu Tuhan. Terus menyertai kami. Umat ketebusan-Mu ini Tuhan. Mulai hari ini. Terus sampai Maranatha. Engkau datang kali yang kedua. Berkat-berkat ini Tuhan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya dan menerima berkat-berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua.